Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriko dari kelas Ekonomi Syariah H, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo. Saya dalam video ini akan membahas tentang takhrij hadis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita melihat peta konsep dulu yang sudah saya buat tentang apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang urgensi dari takhrij hadis ini. Kemudian kita menuju ke perkembangannya. Lalu setelah itu kita melihat prinsip dasar dari takhrij hadis ini. Yang kemudian kita bahas selanjutnya adalah metode dalam melakukan takhrij hadis, dan yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat yang didapat dari melakukan takhrij hadis. Tidak usah berlama-lama, mari kita bahas pokok bahasan kita yang pertama, yaitu urgensi takhrij. Kenapa sih harus ada takhrij? Mengingat kedudukan hadis dalam Islam itu sangat penting, yaitu sumber ajaran agama setelah Al-Quran. Maka hal ini dirasa sangat penting dengan adanya takhrij. Mengingat setelah era pertama Islam sudah banyak hadis palsu yang bermunculan. Hal ini menyebabkan pertanyaan tentang keautentikan hadis. Atas pentingnya hadis ini, ulama klasik merumuskan konsep yang dikenal dengan ulumul hadis. Setiap hadis itu pasti ada sanad dan matanya. Sanad adalah silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan guru hingga sampai ke Rasulullah. Matan adalah isinya. Nah, dengan sanad yang jelas, itu dapat diketahui keautentikan dari hadis. Tanpa sanad, orang akan bicara semaunya. Seperti yang dicontohkan di atas, yaitu dengan sanad yang tidak jelas, orang itu akan menghasilkan hadis-hadis palsu seenaknya sendiri. Kajian kesahihan hadis diawali dengan kajian atas sanad dan kemudian dikaji matannya. Kajian sanad isinya lebih banyak karena mengingat hadis merupakan sebuah periwayatan, jadi sanad itu akan lebih banyak dikajinya, baik mengenai orang yang melakukan periwayatan maupun biografinya. Jadi takhrij itu intinya adalah kita mempelajari bagaimana susunan sanad matan dalam hadis, agar kita dapat tahu apakah hadis itu sahih atau tidak, palsu atau bukan, yang diambil dari sumber-sumber hadis yang asli. Ya, sekarang kita menuju ke perkembangan takhrij hadis. Menurut Muhammad Al-Tahtan, takhrij hadis adalah penelusuran lokasi hadis dalam sumber-sumber asli yang menyebutkan hadis dan sanadnya, kemudian dikaji mengenai kualitas hadis tersebut. Pada awalnya takhrij hanya dilakukan untuk mencari letak hadis dalam kitab atau literatur saja. Kemudian penelitian kualitas hadis ini dilakukan apabila diperlukan. Ulama klasik belum mengenal takhrij. Seiring berjalannya waktu, pengkajian hadis dan penguasaan ulama terhadap hadis mulai menurun dan berkurang. Belum lagi para pengarang fikih dan tafsir sering mencantumkan hadis tanpa sanad yang jelas, sehingga kualitas hadis ini seringkali dipertanyakan. Kemudian para ulama melakukan kajian lanjutan terhadap hal ini, dan mereka membuat suatu karya, yaitu yang disebut kitab-kitab takhrij, dan berlanjut hingga sekarang. Perkembangan pengkajian ini sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah, namun
mengingat pada zaman Rasulullah kualitas dari sahabat itu sangat baik sekali, sehingga tidak ada hal yang perlu dipertanyakan karena sudah jelas kualitas dari sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat baik sekali. Kemudian kita lanjut kepada masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar ini dibilang juga sama dengan masa Rasulullah, karena pada masa Abu Bakar ini kualitas sahabat itu masih dalam lingkup aura Rasulullah, jadi sangat baik kualitasnya. Kemudian sampai pada masa setelah wafatnya Utsman bin Affan, mulai pengkaji sanad diperlakukan dengan lebih ketat, karena mengingat pada zaman tersebut mulai terjadi fitnah yang beredar dan menimbulkan pertanyaan atas perawi-perawi yang ada pada saat itu. Kemudian kajian sanad dan matan terus berkembang dan menghasilkan ada standar kesahihan dan tradisi pengtajridan hadis. Jadi perkembangannya itu tahrij pada zaman Rasulullah belum sampai sahabat-sahabat itu tidak ada perkembangan yang sangat signifikan, karena kualitas dari sahabat-sahabat itu sangat dapat dipercaya dan baik sekali. Kemudian setelah wafatnya sahabat yang yaitu Utsman, maka mulai timbul di situ fitnah-fitnah yang membuat para perawi pada saat itu kualitasnya dipertanyakan. Maka pengkajian sanad dan matan pada saat itu mulai berkembang hingga pada saat ini. Ya, sekarang kita menuju pada prinsip dasar tahrij hadis. Setelah kita mengetahui urgensinya, lalu kita mengetahui perkembangannya bagaimana, dan pada akhir perkembangan tersebut para ulama mulai mengembangkan tahrij ini. Kemudian apa sih prinsip dasar dari tahrij hadis? Ya, prinsip dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahrij bersifat mandiri. Apa sih yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah begini: setiap sanad yang digaji hanya pada satu riwayat saja. Jadi untuk setiap pengkajian sanad itu juga satu periwayatan, jadi tidak untuk semua periwayatan, itu akan dikaji sendiri-sendiri. Yang kedua, memaparkan informasi sebanyak mungkin dari hadis yang ditahrij tersebut. Yang ketiga, hadis yang ditahrij diriwayatkan oleh sahabat fulan. Sahabat fulan ini yang dimaksud adalah seperti Imam Muslim, terus Bukhari dan lain sebagainya. Yang keempat, penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis. Ya, substansi matan hadis ini ya seperti redaksional matan, terus kajian sanadnya, kajian kata-kata, dan beberapa lainnya. Yang kelima adalah tahrij hadis berdasarkan substansi matan. Yang dimaksud ini seperti terkadang itu hadis yang berbeda memiliki sanad yang mirip sekali, terkadang juga sama, namun redaksinya atau matanya itu berbeda, maka ini perlu dikaji. Yang keenam, tahrij dilakukan terhadap sebuah riwayat, jadi penilaian diberikan itu kepada riwayatan tersebut. Yang ketujuh, penilaian terhadap perawi didasarkan biografi yang ada, yaitu biografi perawi tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan, standar penilaian perawi berbeda-beda, sehingga jika terjadi perbedaan perbedaan dalam pengkajian perawi itu akan ditelusuri lebih lanjut agar mendapatkan titik temu tentang perawi tersebut. Ya, itu adalah prinsip-prinsip dasar dari tahrij hadis yang perlu diperhatikan.
Ya, sekarang kita menuju pada metode takhrij hadis. Ya, setelah kita mengetahui prinsip dasarnya yang harus dipegang oleh para pentakhrij, kemudian ada setidaknya beberapa metode untuk menakhrijkan hadis. Menurut Mahmud Al-Tahtan, setidaknya ada 5 metode dalam takhrij hadis. Yang pertama adalah metode indeks nama sahabatnya. Nah, metode ini untuk mengetahui nama sahabat. Nah, metode ini itu digunakan apabila ingin mencari nama sahabatnya dalam buku atau literatur yang menyusun berdasarkan nama-nama sahabat, jadi agar mudah dicari. Kemudian yang kedua adalah metode kata pertama matan. Nah, metode ini digunakan ketika kita tahu pasti kata awalan dari matan tersebut. Metode ini dibagi menjadi beberapa kategori dalam kitab, yaitu yang pertama menelusuri hadis yang matanya populer. Nah, untuk menelusuri matan yang populer itu menggunakan metode yang kedua ini. Dan golongan kedua dari metode ini adalah kitab yang disusun berdasarkan abjad awal matan. Nah, abjad awal matan ini juga digunakan sebagai metode di metode kedua ini. Yang ketiga adalah kitab yang disusun berdasarkan indeks matan. Nah, itu adalah metode yang ada di metode kedua. Terus yang ketiga adalah metode indeks kata. Metode ini digunakan yaitu menggunakan cara kata kunci. Kata kunci dimaksud adalah kata yang ada di hadis yang jarang digunakan sehari-hari ya. Maksudnya itu adalah ketika ada hadis yang memiliki keunikan tersendiri dari kata-katanya, itu menggunakan metode ini untuk pengkajiannya agar lebih mudah dicari pengkajiannya. Kemudian yang keempat adalah metode penelusuran berdasarkan kondisi matan dan sanadnya. Nah, metode ini adalah berdasarkan kekhasan sanad dan matanya. Nah, apabila ada matan yang khas atau sanad yang khas, itu menggunakan metode yang keempat ini. Bedanya dengan yang ketiga, kalau yang keempat ini keseluruhan kekhasan dalam konteks matan bisa seperti itu atau sanadnya. Nah, sedangkan kalau yang ketiga tadi itu adalah kata kuncinya ya, kata kunci yang jarang dijumpai. Nah, metode yang terakhir adalah metode tematis hadis ya. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki ilmu ilmiah sehingga dapat menggolongkan berdasarkan tema. Nah, metode ini adalah menggolongkan berdasarkan tema-tema yang ada dalam hadis atau sebuah periwayatan. Nah, itulah metode-metode yang harus setidaknya diketahui untuk mentakhrijkan hadis. Nah, kita menuju pada bagian terakhir dari materi ini, yaitu manfaat takhrij hadis. Nah, kita kan sudah mengetahui bagaimana urgensinya, terus perkembangannya, metode, prinsip-prinsip dasar. Maka hal ini pasti memiliki manfaat tersendiri, yaitu manfaat yang kita dapat atau bagi banyak orang. Pada dasarnya takhrij hadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sanad hadis, di mana hal ini akan mempengaruhi status dan kedudukan hadis tersebut. Kemudian dapat diambil manfaat lewat takhrij hadis. Manfaatnya adalah yang pertama, mengetahui letak hadis yang dikaji pada sumber primer. Jadi dengan takhrij ini kita mengetahui sumbernya itu di mana. Nah, itu. Yang kedua adalah mengetahui bahwa yang dikaji benar-benar hadis atau bukan. Nah, maksudnya itu begini. Yang kedua, kita dapat dengan takhrij ini kita mengetahui yang dikaji ini adalah benar-benar hadis, bukan cuma omongan orang saja seperti itu, melainkan ini hadis yang asli. Yang ketiga adalah mengetahui kualitas hadis. Nah, di sini kita dapat mengetahui kualitas dari hadis tersebut, apakah ini sahih ataukah hadis palsu ataukah. Jadi
Di sini kita mengetahui kualitas hadis tersebut. Yang keempat, membandingkan riwayat-riwayat yang ada memberi wawasan yang lebih luas terhadap hadis. Nah, yang dimaksud di sini adalah setiap periwayatan itu nantinya akan memberikan wawasan bagi kita atau yang menakhrijkan hadis terhadap hadis itu sendiri. Nah, itulah beberapa manfaat yang kita dapat atau saat mempelajari takhrij hadis ini. Nah, itulah materi yang kita bahas dan kini setelah usai, sekian dari saya. Apabila kurang penyampaian kurang baik atau bisa kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.